Halo guys, welcome back with me Arsyah. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk berbagi koneksi dari HP Android yang sudah terhubung ke aplikasi Napsternet maupun aplikasi HTTP Injector, HTTP Custom, dan lain-lain. Itu koneksinya bisa kita bagikan ke PC. Nah, nanti di PC-nya ini atau laptopnya ini kita bisa membuka aplikasi emulator Android lagi ya guys ya. Jadi dari HP Android koneksinya kita bagi ke PC, lalu di PC-nya ini nanti kita membuka emulator Android. Nah gitu ya guys ya. Nah terutama yang paling penting adalah PC kita ini sudah terhubung ke HP Android kita. Jadi kita itu sudah mengatur port dan proxy-nya ya guys ya. Jadi di sini PC kita sudah bisa mengakses internet. Nih saya tes dulu untuk membuka YouTube. Nah sudah bisa. Kalau kalian belum tahu cara untuk mengatur proxy dan juga portnya, silahkan lihat video saya yang ada di pojok kanan atas ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita buka aplikasi Nox-nya. Nah di sini aplikasi Nox Player-nya sudah terbuka atau emulatornya sudah terbuka. Nah di sini kita langsung aja masuk ke settingnya. Sini pilih bagian setting, lalu kita pilih bagian phone, model, dan internet di sini ya guys ya. Nah, lalu di sini ada default model, kita kasih centang aja, ini biarkan saja. Bagian email biarkan saja, mobile phone number biarkan saja, dan di bagian network setting ini kita kasih centang ya guys ya. Turn on network connection kita kasih centang, dan enable network bridge mode. Nah, di bagian enable network bridge mode ini pasti kalian nanti ketika memberi tanda centang di situ nanti akan ada penginstalan driver. Jadi itu biarkan saja sampai selesai dan nanti akan keluar tampilan seperti ini ya guys ya. Nah, lalu di sini ada IP mode, ada DHCP dan static. Nah, di sini karena IP-nya belum keluar, jadi kita save setting saja dulu. Lalu kita restart lagi, restart now. Nah, oke, di sini kita sudah masuk lagi ke aplikasi Nox Player-nya, lalu kita lihat lagi settingnya apakah ada yang berubah. Nah, di sini setelah kita pilih mode DHCP, maka IP address gateway subnet mask DNS1 dan DNS2 itu kita isi secara otomatis ya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan IP 192.168.42.30. Nah, di sini kan belum ada tuh ya pengaturan proxy-proxyan gitu. Lalu kita save setting aja di sini. Kita akan coba langsung buka browser apakah bisa. Nah, di browser ini kita akan coba tes buka YouTube apakah bisa. Sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys ya bahwa walaupun kita bisa membuka browser, tapi di sini kita itu sebenarnya belum terhubung ke proxy yang diberikan dari PC ini ya, karena tadi kita tidak ada melakukan pengaturan proxy. Ya memang pengaturan proxy itu tidak ada langsung di aplikasi emulatornya. Nah di sini tidak bisa buka YouTube ya guys ya malahan, tapi untuk searching biasa itu bisa. Nah pakai Google gini bisa ya. Nah bagaimana caranya untuk agar kita itu bisa ya nonton video YouTube di aplikasi ini dan juga download game di Play Store. Nah di sini kita juga bisa lihat bahwa di Play Store-nya itu juga tidak bisa ya, tidak ada koneksi. Jadi kita tutup aja dulu semuanya. Nah di sini pengaturan selanjutnya, setelah kita melakukan pengaturan pada emulatornya, lalu kita sekarang akan melakukan pengaturan pada Androidnya langsung ya guys ya. Nah di sini kita masuk ke setting yang ada di Androidnya ya guys ya. Di Androidnya ini lalu masuk setting. Nah di bagian setting ini kita masuk ke WiFi ya, WiFi wired SSID nih, kita klik. Nah di sini kan kita tidak bisa melakukan pengaturan ya guys ya, karena kalau biasanya untuk melakukan pengaturan proxy itu dilakukan di sini ya dengan menekan logo WiFi-nya atau WiFi-nya ini. Nah di sini kita tidak bisa melakukan pengaturan proxy-nya. Lalu bagaimana caranya? Di sini kita klik Add Network. Nah di sini kita masukkan nama yang sama sesuai dengan yang ada di atas ya. Di sini namanya wired SSID. Nah, itu kita tulis. Ingat ini harus sama betul dengan yang ada di atas. Huruf besar dan kecilnya perhatiin. Lihat seperti ini, wired SSID. Sudah sama ya. Nah, lalu security-nya ini bisa kalian nonkan saja. Nah, di sini kan ada nih advanced option. Nah,
di advanced option ini, nah kan baru ada proxy-nya. Di bagian proxy kita pilih manual. Nah, lalu kita bisa isikan deh proxy yang ada dari PC-nya ini. PC-nya ini kan sudah terkonek ke internet, tapi emulatornya belum bisa karena emulatornya ini belum memakai proxy. Jadi kita masukkan proxy yang sama ya, 192.168.42.129. Nah, di sini kita masukin ya guys ya. Tonton, nggak kelihatan. Nah, kita masukin 192.168.42.129. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu untuk portnya sama, itu 1089. 1089 ini adalah port dari aplikasi Napster.net. Nah, ini bisa kalian kosongkan aja, IP setting biarkan DHCP, lalu di sini klik save. Loh, mana WiFi barunya? Gak ada karena namanya sama, jadi pengaturannya itu sudah dilakukan ke WiFi yang ada di atas ini ya guys ya. Jadi WiFi yang di atas ini sebenarnya sudah ada proxy-nya. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, setelah kita melakukan pengaturan yang ada di WiFi tadi yang langsung dari Androidnya, itu sudah bisa ya guys ya. Nah, jadi di sini langsung keluar tuh game-gamenya. Nah, kita buka aplikasi Notes-nya, tuh Play Store-nya ya sudah bisa juga. Nah, untuk browser kita akan coba dulu buka YouTube karena dari tadi nggak bisa. Nah, sudah bisa ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, secara singkatnya saya jelaskan sekali lagi. Yang pertama itu kalian harus menghubungkan PC kalian ini dengan HP kalian yang sudah terhubung ke aplikasi Napster.net. Nah, setelah PC ini terhubung dengan internet, lalu koneksinya ini kita akan bagikan lagi ke emulator yang ada di PC-nya. Nah, jadi pusing ya muter-muter gitu jelasinnya. Nah, di aplikasi emulator ini kita harus melakukan setting sekali lagi ya, agar bisa terhubung ke PC-nya. Jadi dari HP Android ke PC, lalu dari PC ke emulator Android. Nah, seperti itu ya guys ya singkatnya. Oke, di sini emulator Androidnya sudah bisa mengakses internet. Ya, berarti tutorialnya sudah selesai guys ya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.